Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Firdaus dengan NIM 2024311186. Saya di sini akan mempresentasikan UAS ujian akhir semester dari matkul interaksi manusia dengan komputer. Di sini terdapat proposal desain ruang interaksi manusia dan komputer. Ini PPT yang saya buat. Berikutnya kita langsung ke pendahuluan. Kebutuhan ruang kerja ergonomis semakin meningkat karena desain ruang kerja yang ergonomis dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi pekerja dan perusahaan. Itu untuk poin pertama. Dan poin kedua, interaksi manusia dan komputer butuh desain efisien. Desain interaksi manusia dan komputer yang efisien sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan membuat user lebih nyaman terhadap kenyamanan dan fokus untuk efektivitas dalam bekerja. Tujuan saya membuat proposal ini adalah menyediakan desain ruang kerja ergonomis yang bermaksud untuk agar bisa mendesain ruang kerja secara ergonomis, nyaman, dan agar bisa fokus terhadap komputernya. Berikutnya adalah penempatan perangkat sesuai standar ergonomis. Tidak bisa dipungkiri kalau standar ergonomis adalah standar internasional yang membuat user dan komputer untuk usernya sendiri agar bisa nyaman berinteraksi dengan komputer dan untuk komputernya sendiri agar tidak mudah rusak. Nah, tujuan nomor 3 juga meningkatkan kenyamanan dan produktivitas penggunaan. Di poin kedua, menunjukkan bahwa standar ergonomi adalah tingkat kenyamanan dan produktivitas pengguna. Ketika standar ergonomi terpenuhi oleh desain ruang kerja yang bagus, maka tingkat kenyamanan dan produktivitasnya akan meningkat sendirinya karena standar ergonominya terpenuhi tadi. Berikut. Ini desain denah ruangan yang telah saya buat. Di sini terdapat lemari arsip untuk mengarsipkan data-data. Di sini ada whiteboard, TV atau LCD untuk presentasi atau membahas ketika sedang rapat atau selanjutnya. Di sini ada meja, komputer, dan alat-alat perangkat input-output. Di sini ada meja, di atasnya monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Ada kursi ergonomis yang memberikan sandaran dan nyaman ketika didudukin. Berikutnya ada tanaman hias. Mengapa terdapat tanaman hias di ruangan tersebut atau di ruangan ini? Karena tanaman atau tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen agar menciptakan suasana segar juga pada user agar tidak terlalu stres. Di sini juga terdapat jendela ventilasi yang berguna untuk keluar masuknya udara segar agar lebih banyak lagi oksigen yang masuk di ruangan ini dan tidak menyebabkan panas ataupun menyebabkan komputer Anda overheat. Pintu masuk sebelah sini. Sebenarnya pintu masuknya di sebelah sini karena kalau misalnya di sebelah sini dekat tanaman hias, maka akan jatuh tanaman hiasnya. Penerapan ergonomi ataupun standar fungsi ergonomi adalah
Monitor sejajar dengan mata dengan jarak 50-70 cm agar mata tidak lelah, maka diberikan jarak standar yaitu 50-70 cm. Untuk keyboard dan mouse harus sejajar dengan siku 90 derajat atau siku-siku ya. Seperti namanya siku. Kursi ergonomis tinggi dapat disesuaikan. Nah, untuk kursi ergonomis ini tingginya dapat disesuaikan oleh tinggi user atau sesuai kemauan user, sehingga user sendiri dapat mengatur tingkat kenyamanannya dia sendiri. Berikutnya adalah ventilasi dan pencahayaan alami yang tersedia. Ventilasi sendiri untuk sirkulasi udara agar tidak pengap ataupun panas dan komputer tidak mengalami overheat. Pencahayaan alami tersedia karena pencahayaan alami itu sangat perlu bagi manusia agar ya pencahayaan alami sendiri memberikan banyak sekali manfaat untuk manusia. Jadi kita memerlukan pencahayaan alami. Sebenarnya tidak alami pun tidak apa, namun lebih baik pencahayaan alami. Peralatan output atau peralatan fisik. Peralatan fisik yang tadi di Denas saya yaitu ada monitor, keyboard, mouse, dan speaker. Speaker sendiri bisa diatur volumenya agar tidak mengganggu juga. Berikutnya adalah kursi dan meja ergonomis. Kursi meja ergonomis yang disebut ada yang di sini yang dimaksudkan di sini adalah kursi atau meja yang dapat diatur tingkat ketinggiannya agar usernya bisa mengatur tingkat kenyamanannya sendiri. Berikutnya di Denas saya terdapat ventilasi udara dan pencahayaan alami. Karena ventilasi udara adalah jendela dan jendela pasti pakai kaca, pasti cahaya dari matahari akan tembus. CPU dan perangkat jaringan seperti ini barang-barangnya. Dari Denas saya memiliki rincian anggaran dana sebagai berikut. Total estimasinya adalah 134.200.000. Itu untuk total estimasi. Mari kita lihat untuk bagian-bagiannya agar lebih merinci. Untuk yang pertama, yang pastinya adalah unit komputer, yaitu 100 jutaan. Sesuai ini cuma perkiraan saja, karena yang tadi ada 2 atau lebih biasanya. Kursi dan meja. Kursi, meja, AC, instalasi listrik, instalasi apapun itu. Untuk estimasinya adalah 23.200.000. Berikutnya adalah pengembangan aplikasi seperti aplikasi Microsoft agar mendapatkan lisensinya atau aplikasi-aplikasi lain sekitar 5 jutaan untuk setiap komputer. Biaya lainnya, oh ya ini di sini unit komputer ini yang saya maksud ini adalah 10 unit komputer. Jadi per komputernya adalah 10 juta dikali 10 yaitu 100 juta. Biaya lainnya yaitu seperti biaya listrik, biaya lain-lain, air atau macamnya, biaya tumbuhan, biaya ventilasi, pemasangan atau apapun itu. Saya mengestimasikan 6 juta rupiah. Nah, sampai di akhir presentasi saya penutupan. Nah, kesimpulannya adalah tadi Denas saya adalah ruangan yang mendukung kerja produktif dan sehat. Di sini bermaksud untuk mendesain ruangan yang mendukung kerja produktif dan sehat. Itu seperti apa sih? Nah, karena seperti tadi yang poin kedua ini bisa kita lihat, desain ergonomis hindari gangguan kesehatan. Nah,
Dari yang dari slide yang sebelumnya kita lihat denah tersebut sudah mendapatkan beberapa poin-poin ergonomis, dan desain ergonomis pun dapat menghindari gangguan kesehatan seperti sakit mata, postur yang buruk karena bungkuk, terlalu lama duduk. Poin berikutnya adalah mendukung digitalisasi dan pelatihan teknologi. Karena IMK sendiri singkatan interaksi manusia dan komputer, sesuai lah ya, sesuai desain ergonomis maupun apa itu, tetap kita mengutamakan kenyamanan dan kesehatan usernya, dan juga tetap mendukung digitalisasi dan pelatihan teknologi agar semuanya mengerti tentang tingkat kenyamanan agar bisa lebih berkembang. Slide terakhir, sekian dari saya. Saya Muhammad Rizky Firdaus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.